Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas untuk cara pemupukan kapur dolomit yang kita aplikasikan di lahan atau di kebun kelapa sawit. Yang pertama itu, sebelum kita pengaplikasian atau pemupukan, itu biasa usahakan lahan yang akan kita pupuk itu disemprot terlebih dahulu supaya itu bersih ya. Jadi pupuk yang kita berikan itu bisa diserap secara optimal untuk tanaman kelapa sawit. Setelah disemprot bersih, rumputnya mati, baru kita lakukan aplikasi pemupukan. Di sini ada beberapa cara untuk aplikasi pemupukan yang akan saya bahas, yang tentang pemupukan dolomit yang benar dan juga cara aplikasinya yang belum benar. Yang pertama itu, fungsi dari pupuk dolomit itu gunanya untuk menetralkan pH tanah. Karena itu cara kita pengaplikasiannya harus benar ya. Jangan sampai pupuk yang kita berikan itu terbilang kurang tepat ya untuk aplikasinya kita berikan di lahan. Memang dipupuk, cuman kalau cara kita pengaplikasiannya kurang tepat juga akan berdampak untuk hasilnya ya. Itu yang terdampak juga untuk kita sendiri sebagai yang punya kebun. Di sini ada beberapa cara aplikasi yang masih belum tepat untuk pengaplikasian pupuk dolomit tersebut, yaitu kurang merata tersebar di area piringan kelapa sawit. Yang kedua itu, masih banyak pupuk-pupuk yang kurang tersebar atau biasanya yang bisa dikatakan itu tertumpuk karena penyebarannya tidak terlalu rata ya. Usahakan jika kita melakukan pengaplikasian pupuk untuk kapur dolomit ini, kita tebar secara merata mengitari piringan agar pupuk bisa diserap secara maksimal ya. Ini saya buatkan video aplikasi yang benar dan juga masih ada yang kurang benar untuk cara aplikasinya. Ini mungkin pupuk ini saya pupuk lagi untuk penyempurnaan ya, supaya hasilnya bisa maksimal. Yang pertama itu masih banyak atau tidak meratanya yang terkena oleh pupuk. Di sini saya akan kasih lihat beberapa contoh yang kurang tepat ya cara aplikasinya. Nah, di sini kita bisa lihat kurang meratanya itu cara penaburannya. Yang kedua itu, ini masih bisa kita ambil
sisa-sisa hasil pemupukan yang barusan kita tabur, dikarenakan itu pupuknya tidak tersebar ya, atau istilahnya menumpuk saat kita melakukan aplikasi pemupukan tersebut. Nah, ini saya lihat masih banyak yang kurang tepat untuk cara pengaplikasiannya. Nah, di sini ada satu pokok ini yang benar cara aplikasinya untuk cara pemupukan. Yang pertama itu pupuknya tersebar secara merata mengelilingi piringan yang kita aplikasikan pemupukan dolomit tersebut. Memang caranya agak susah, cuman kalau aplikasinya benar itu juga kita sendiri yang akan merasakan hasilnya juga ya, kalau cara aplikasinya itu benar. Nah, contohnya seperti ini cara aplikasi pupuknya. Itu ditebar menggunakan tangan supaya bisa tersebar secara merata mengelilingi atau melingkari pokok sawit. Karena fungsi dolomit ini itu kan fungsinya untuk menetralkan pH tanah, jadi menurut saya itu kita penebarannya secara merata ya. Meskipun kita caranya lambat, tidak cepat, cuman kalau aplikasinya benar itu yang akan diuntungkan itu untuk kita sendiri juga. Kalau di lahan biasa yang zat asamnya itu tinggi, bisa kita tandai dengan tumbuh-tumbuhnya tanaman. Itu biasanya seperti alang-alang. Itu kalau tumbuh seperti itu di lahan atau di kebun kelapa sawit, itu biasanya yang saya tandai itu zat asamnya itu tinggi ya. Maka itu pentingnya kita aplikasi pupuk dolomit itu minimal 1 tahun 1 kali untuk aplikasi pupuk dolomit. Kalau di kebun saya ini biasa saya aplikasikan itu pupuk dolomit ini itu setahun sekali biasanya saya melakukan pengaplikasiannya. Untuk 200 pokok itu saya menghabiskan biasa hampir 15 karung untuk aplikasi pupuk dolomit. Mungkin itu aja sekedar pembahasan untuk cara aplikasi pupuk dolomit yang benar menurut saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.